Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan mikrobiologi. Jadi dalam materi di mata kuliah mikrobiologi lingkungan ada 12 topik yang akan disampaikan selama 14 pertemuan. Nah, jadi pertemuan pertama hingga kelima nanti akan diajarkan oleh saya dan pertemuan ke-6 sampai dengan 9 akan dilanjutkan oleh Bu Kiki dan terakhir akan diselesaikan oleh Pak Fajri. Jadi untuk pertama ini nanti kita akan bahas tentang pengenalan cakupan bidang mikrobiologi ya. Dan beberapa hal nanti akan saya jelaskan ya topik-topik materi sesuai dengan materi-materi yang ada di layar tersebut. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengenalan cakupan bidang mikrobiologi di lingkungan. Adapun agenda yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ada tiga, yaitu pengenalan, lalu ada peran dari mikroorganisme, lalu nanti ada bakteri sebagai agen penyelamat lingkungan. Untuk permulaan atau untuk perkenalan terlebih dahulu, ya terkait dengan mikrobiologi. Jadi kalau dilihat dari istilahnya, maka mikrobiologi atau eh, mikroorganisme ya. Jadi mikrobiologi itu merupakan studi tentang fungsi dan keragaman mikroba pada lingkungan. Jadi mikrobiologi ini adalah mikroorganisme ya, yang memiliki ukuran itu eh, mikroskopis, artinya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi butuh bantuan alat itu mikroskop. Manfaat bakteri juga bagi lingkungan itu merupakan salah satu hal yang dipelajari dalam mikrobiologi lingkungan. Ya, salah satu contohnya adalah bagaimana mikroorganisme memiliki peran yang menentukan dalam menguraikan sampah ataupun menguraikan kotoran yang bisa berasal dari manusia ataupun industri yang dibuang ke dalam air ataupun tanah. Sehingga mikroorganisme mampu melaksanakan daur ulang ya, atau mendegradasi limbah tersebut terhadap banyak macam bahan, ya, bahan organiknya, ya organik juga nanti terbagi, ya, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari kelompok mikroorganisme, maka dalam mikroorganisme terdapat 5 kelompok organisme. Yang pertama ada bakteri, protozoa, virus, alga, ya, dan jamur yang memiliki ukuran mikroskopis. Salah satu mikroorganisme yang akan kita bahas nanti lebih banyak ke dalam bakteri yang banyak dikenal karena berakibat negatif pada manusia. Walaupun dalam fungsinya sendiri, bakteri juga memiliki peran yang atau pengaruh yang positif. Ya, kalau negatifnya tentu ya bakteri-bakteri patogen memiliki apa namanya fungsi yang negatif. Efeknya kepada manusia negatif, misalnya menyebabkan penyakit dan seterusnya. Tapi di sisi lain juga bakteri memiliki peran ya yang juga berpengaruh positif bagi manusia ataupun bagi lingkungan. Ya, ini dapat digunakan untuk kesejahteraan umat, misalnya tadi ya sebagai pendegradasi kotoran ataupun dari limbah dan seterusnya. Serta mampu juga menghasilkan energi terbarukan ya seperti biogas, bioetanol dan seterusnya. Nah, itulah beberapa peran dari mikroorganisme bagi lingkungan. Ini salah satu contohnya studi kasusnya juga. Beberapa mikroorganisme, khususnya bakteri, ya, memiliki peran terhadap mempengaruhi ekosistem. Contohnya apa? Contohnya adalah simbiosis mutualisme dari bakteri Cyanobacteria, di mana bakteri tersebut ya, mempunyai kloroplas yang memiliki fungsi untuk melakukan proses fotosintesis aerobik, artinya membutuhkan oksigen. Ya. Bakteri tersebut dia menggunakan kloroplasnya tersebut untuk menghasilkan oksigen sehingga bakteri tersebut mampu mensupport oksigen di lingkungannya dan juga karena dia melakukan fotosintesis maka dia mampu menyerap CO2-nya. Adapun beberapa penelitian pada tahun 2004 oleh Budianto menjelaskan bakteri Pseudomonas putida dapat dikembangkan menjadi suatu atau menjadi mikroorganisme yang mampu mencerna minyak bumi pada kasus pencemaran air laut oleh pengeboran minyak pantai atau kecelakaan
kapal pada pengangkut minyak. Jadi bakteri Pseudomonas di sini memiliki peran yang cukup penting untuk mendegradasi atau istilahnya bahasa ilmiahnya ya remediasi, memulihkan lingkungan yang tercemar karena apa? Karena minyak bumi yang bisa berasal dari pengeboran ataupun kecelakaan kapal. Dan juga ada pula penelitian ya, yang membahas tentang fungsi dari Bacillus subtilis. Di situ dikatakan bahwasannya Bacillus subtilis ya, dikembangkan menjadi suatu mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam mendegradasi logam berat pada limbah industri. Ya. Jadi ada beberapa fungsi dan juga kemampuan dari bakteri dalam mendegradasi pencemaran lingkungan. Sehingga dari beberapa kasus tadi dapat dikatakan bahwasannya bakteri ya salah satu agen penyelamatan lingkungan. Kenapa? Karena dari kemampuannya tersebut dia mampu mendegradasi dan memulihkan lingkungan yang telah tercemar. Nah, melalui perkembangan bioteknologi dan rekayasa genetik, maka memungkinkan jika di masa yang akan datang bakteri akan membawa beberapa sifat genetik dengan mentransfer gen yang dikehendaki oleh manusia. Misalnya, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasannya bakteri itu juga bisa dilakukan rekayasa genetik, ya, mengambil sifat unggulnya, ya. Sehingga nantinya ke depan memungkinkan sekali jika manusia bisa memanfaatkan atau merekayasa genetik tersebut pada bakteri sehingga bakteri tersebut memiliki fungsi yang diinginkan oleh manusia. Misalnya usernya atau manusianya menginginkan bakteri tersebut mampu mendegradasi deterjen atau mampu mendegradasi apa misalnya mendegradasi eh, CR CR ya atau krom atau krom heksavalen atau mendegradasi apa metan ataupun mendegradasi apalagi misalnya ingin mendegradasi merkuri ya, dan seterusnya. Maka itu nanti bisa memungkinkan kita merekayasa genetik mikrobanya ataupun bakterinya di sini. Nah, bakteri memiliki manfaat terhadap pengurangan atau pengurai polutan. Bakteri sebagai biocleaner, contohnya misalnya aktivitasnya biogas, mengatasi limbah minyak bumi dan seterusnya, serta memiliki manfaat dalam memproses limbah sehingga menghasilkan produk-produk yang renewable dan juga ramah lingkungan serta memiliki economic value yang cukup tinggi. Lalu kenapa yang selama ini kita bahas kok bakteri? Karena bakteri merupakan salah satu mikroorganisme yang sering apa? Yang sering diidentifikasi atau yang sering digunakan dalam pemanfaatannya untuk keselamatan lingkungan. Dan banyak sekali penelitian-penelitian yang menjelaskan bagaimana kemampuan bakteri dalam mendegradasi pencemaran lingkungan. Nah, perkembangan bioteknologi memungkinkan bakteri melalui rekayasa genetik yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia, sehingga bakteri dapat digunakan untuk mengatasi beberapa persoalan, ya, seperti minyak bumi, lalu juga biogas, mengatasi logam berat, lalu pengolahan limbah yang kaya protein, serta memproduksi hidrogen dan seterusnya. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi sisi positif ataupun sisi keunggulan bakteri dibandingkan makhluk hidup lainnya dalam memanfaatkan ataupun dalam memulihkan lingkungan. Ini ada beberapa studi kasus ya terkait dengan bagaimana kemampuan dari bakteri dalam mendegradasi polutan. Ya, salah satunya di sini ada contohnya adalah Bacillus ya. Di sini genusnya Bacillus thuringiensis sebagai bioinsektisida. Jadi di sini Bacillus dia memiliki peran sebagai bioinsektisida. Lalu ada Bacillus subtilis sebagai biofosfor. Nah, dalam penelitian tersebut juga dikatakan bahwasannya bioinsektisida maka dia sebagai pengganti insektisida sintetis yang sehingga dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan nih. Karena apa? Karena kalau pestisida ataupun insektisida maka dapat meracuni lingkungan yang diserang tidak hanya yang target tapi yang non target. Tapi dengan adanya insektisida, maka bakteri tersebut atau bioinsektisida tersebut hanya menyerang yang ditargetkan saja. Misalnya targetnya hama, maka nanti yang akan diserang ataupun yang dimusnahkan hanyalah hama saja, tanpa meracuni ataupun mengubah kualitas dari tanamannya
tanahnya, lingkungannya, dan beberapa serangga lainnya seperti dekomposer, polinator, ya, predator, dan seterusnya. Jadi kalau pestisida itu kan dia membunuhnya semuanya. Tanamannya teracuni, tanahnya teracuni, ya, air dalam tanah juga teracuni karena pengaruh dari semprotan pestisida tersebut yang diserap oleh tanah. Lalu manusianya pun yang mengkonsumsi juga ikut teracuni. Tapi kalau dengan bioinsektisida, maka nanti difokuskan hanya kepada hama saja. Sedangkan tanamannya, tanahnya, lingkungannya, ya, dekomposer ataupun polinatornya tidak teracuni atau tidak terganggu. Nah, itulah beberapa kelebihan sehingga dengan adanya penggunaan bioinsektisida tersebut, tentunya lingkungan itu akan terhindar dari keracunan, ya, zat-zat kimia yang disebabkan oleh insektisida. Karena telah diteliti kemampuan dari bakteri, ya, pada residu herbisida yang tertahan di dalam tanah dapat diuraikan dengan bantuan mikrobiologi. Dari 100% konsentrasinya menjadi 10% selama 10 hari. Nah, itulah beberapa kelebihan yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan mikrobiologi yang ada pada lingkungan. Baik, itu saja dulu untuk pertemuan kita yang pertama ini terkait dengan cangkupan mikrobiologi, khususnya di bidang lingkungan. Saya cukupkan. Dari Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,